Secure Friends, apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara Secure Talk bersama saya Anis Sugiono. Nah, aku mau kasih tahu nih info buat kalian semuanya. Ada kabar baik karena ada webinar, Jawara mengadakan webinar dengan Meo Community tanggal 19 Agustus. Kita Secure Tas as a sponsor akan ada di sana dan menjelaskan tentang cyber security buat UMKM. Jangan ketinggalan ya. Nah, sekarang di studio kita udah ada bintang tamu yang kita udah kenal banget. Langsung aja ya, kayaknya bintang tamu saya di sebelah ini udah gak sabar untuk saya tanya-tanyain. Kalian pasti udah tahu orangnya siapa. Apa kabar Mas Nino? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga undangannya. Aduh. Senang banget bisa datang ke sini lagi. Senang loh ketemu Mas Nino ini, kita bisa tanya-tanya. Kali ini tuh Anis akan bahas tentang strategi bisnis kuliner. Yap. Oke. Ya, Mas Nino ini kan tahu kan, udah tahu kan Mas Nino ini pakar mikro bisnis atau bisa disebut juga UMKM. Gimana nih untuk awal strategi untuk membuka bisnis kuliner? Oke, yang pertama untuk bisnis kuliner itu teman-teman harus tentukan temanya. Nah, tema restoran kalian tuh mau seperti apa? Ini akan berpengaruh kepada pengunjung yang datang. Misalkan teman-teman pengen bikin restoran temanya tema zaman penjajahan atau tema 45 dengan hiasan-hiasan klasik. Nah, itu orang akan tertarik ke situ yang punya passion sama gitu. Atau misalkan teman-teman bikin cafe yang warna-warni yang temanya Instagramable. Itu juga orang yang suka foto-foto Instagram, mereka akan berkunjung ke situ. Nah, selain itu yang penting rasanya enak gitu. Tapi kan yang rasanya enak itu nggak cuma 1-2 orang lah, semuanya misalkan enak. Nah, salah satu unique selling point itu adalah lokasi dan tempatnya yang Instagramable atau misalkan temanya yang cocok. Nah, seperti itu. Selain itu juga logonya juga sebisa mungkin jangan yang asal ya, karena logo ini harus sesuai dengan segmen market kalian gitu. Jangan segmen marketnya apa, logonya malah yang ngelantur gitu. Nah, jadi usahakan di sini teman-teman kalau buat logo itu yang mudah diingat, yang unik gitu. Jadi ketika orang inget logo itu gitu, yang ada di jadi mindset orang-orang tuh itu ya, akan inget tempat dari teman-teman sekalian. Mungkin inget rasanya juga gitu kan. Emang penampilan itu penting banget ya kan. Dari tadi kan tema penampilan dari tempat, logo kan penampilan. Karena kalau penampilan itu udah diingat, maka rasa juga akan diingat. Iya, ya kan? Jangan sampai lupa nama, ingat rasa. Tapi jadi 3 poin ya. Tema, tempat, sama logo. Betul. Itu guys. Terus untuk strategi di sosial medianya gitu. Nah, di sosial media ini teman-teman pertama bisa pakai sosial media ads, Facebook, Instagram ads, seperti itu. Budgetnya juga disesuaikan dengan budget teman-teman, punya budget berapa. Yang penting segmen mentargetkannya itu jangan asal gitu. Misalkan teman-teman punya usaha restoran pecel lele gitu di Jakarta Selatan. Jangan nanti posting wilayahnya pasang ads-nya untuk wilayah Sulawesi. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Seenggaknya untuk wilayah Jabodetabek atau misalkan fokusnya di Jaksel aja. Nah, itu juga harus penting. Udah gitu segmen usianya dan juga hobinya itu bisa teman-teman setting juga berdasarkan analisa teman-teman sendiri lah. Nah, yang kedua dan ketiga itu teman-teman harus menggunakan KOL dan influencer. Nah, ini apa tuh bedanya KOL dan influencer? Banyak banget yang ngira. Ada yang belum tahu nih, bisa dijelasin apa nih beda KOL dan influencer KOL tuh banyak yang bilang sama ya. Banyak yang bilang sama. KOL tuh apa sih ya? Influencer. Sebenarnya beda. Jadi KOL itu udah singkatannya aja udah. Aku baru tahu. Serius? Iya, aku baru tahu beneran. Jadi, karena aku selama ini mikir ya influencer aja. Mungkin netizen yang ada di rumah juga, Secure Friends yang ada di rumah juga mungkin berpikiran sama kan. Makanya ini penting banget. Nah, jadi KOL ini seperti singkatannya Key Opinion Leader. Jadi orang yang pendapatnya itu didengar. Nah, biasanya itu kalau teman-teman usahanya kuliner, udah pasti harus ngundang reviewer makanan. Kenapa reviewer makanan? Karena apa yang mereka katakan tentang makanan itu biasanya jujur. Dari mulai makanannya, rasanya, tempatnya, pelayanannya, sehingga orang itu akan menjadikan itu acuan gitu. Tapi kalau teman-teman mengundang influencer untuk mencoba makanan teman-teman yang teman-teman jual,
orang udah tahu. Udah tahu ini promosi aja. Ini udah pasti gitu promosi ya. gitu. Ini kita nggak kita juga nggak akan bisa ngomong B atau A gitu Ya, makanannya, betul. tapi orang jadi tahu ini kan dibayar gitu, udah pasti ngomong yang baik-baik gitu. Tapi kan. kalau KOL itu mereka coba tuh dari mulai rasa makanannya, tekstur makanannya, penyajiannya, biasanya itu komplit Udah dari pasti. A sampai Z itu diomongin. Udah gitu. pasti Jadi, enak gitu. Jadi hasilnya juga beda. Nah, bukan berarti influencer itu nggak berguna juga. Mereka tetap berguna. Nah, ketika teman-teman baru buka restoran atau ada menu baru, teman-teman pasti butuh promo. Nah, mereka itu gunanya untuk nge-boost informasi itu sampai ke follower-follower mereka. Nah, saat memilih influencer juga harus dilihat nih, insight mereka tuh followernya banyak di daerah mana. Misalkan banyaknya restoran teman-teman di Jakarta Selatan, tapi influencernya pakai yang di wilayah Balikpapan atau apa ya, itu kan nggak nyambung. Jadi nyarinya yang insight-nya juga masuk. Oke, jadi strategi promosi tadi itu ada beberapa nih ya. Satu, media sosial. Betul. Kedua, menggunakan influencer karena itu buat Nge-boost gitu. Terus ada KOL tadi, itu yang lebih penting ya kalau kalian makanan, karena review mereka itu benar-benar sudah terjamin gitu. Betul. Ada lagi mungkin sosial media selain tadi kan ads apa segala macam, mungkin di mana gitu yang bisa ngeboost lagi? Mungkin kalau teman-teman ada budget ya bisa kolaborasi dengan media gitu. Tapi berdasarkan ini kalau misalkan budgetnya besar mungkin bisa pakai media-media mainstream lah yang punya kantornya gedung-gedung papan atas gitu. Tapi kalau enggak biasanya let's say teman-teman tinggal di Tangsel nih atau Jaksel. Nah, biasa mereka punya media lokal di situ. Kalau Tangsel mungkin ada di Instagram warga Tangsel. Oh, itu ada ya? Ada ya. Karena aku tinggal di Tangsel jadi tahu lah. Nah, kalau aku ya Jakarta Info gitu ya. Kayak gitu. Jadi iklan di situ biayanya lebih murah dan tepat sasaran. Karena yang disasar itu ya emang daerah sekitar situ. Dan warga situ juga pasti nge-follow. Betul. Nah, itu harga lebih murah dan banyak info yang bisa teman-teman sampaikan dari mulai promo atau misalkan lagi ada menu baru dan lain sebagainya. Oke, itu tadi untuk strategi promosi ya. Terus nih, kalau kita udah buka restoran, promosi kita udah oke, itu kan kita pasti buka online tuh. Sekarang kan orang banyak yang males juga kan ya, kadang makan keluar. Nah, strateginya biar laris nih kita, banyak nih pesanan online kita. Gimana tuh? Ada tips-tips khusus gitu mungkin? Jadi teman-teman di sini harus paham yang namanya positioning brand teman-teman tuh udah sampai mana gitu. Kalau misalkan teman-teman restorannya brand awareness ya udah bagus, udah gitu cabang udah banyak dan orang udah familiar, itu nggak masalah masukin nama restorannya gitu. Kayak misalkan restoran ayam cepat saji yang itu tuh. Nah, itu atau kan, yang udah franchise-nya udah di mana-mana itu tuh bener. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa masukin nama restoran. Tapi kalau belum atau baru mulai, coba deh masukin di depan nama restoran kalian itu hero produk teman-teman. Misalkan hero produknya ayam geprek. Nah, nama restoran teman-teman misalkan Bu Yum. Masukin ayam geprek Bu Yum gitu. Jadi jangan restoran Bu Yumnya aja, karena orang nggak bakal ada yang nyari. Nggak tahu juga siapa itu Bu Yum. Gitu. Tapi setelah dimasukkan ayam geprek itu, seenggaknya ketika orang mencari ayam geprek itu ada probabilitas untuk restoran teman-teman masuk di situ. Selain itu jangan lupa ada kan juga promo. Biasa orang kalau nyari menu itu pasti diklik di promonya dulu. Iya benar. Udah tanggal-tanggal tua, nah itu saat yang tepat untuk menggunakan promo itu. Tapi teman-teman nggak usah takut nih kalau misalkan yang nama restoran ayam geprek, yang laku ayam geprek doang. Itu nggak mungkin kayak begitu juga. Orang pasti akan nyari ke bawah-bawah ya. Ketika orang ngeklik ayam geprek Bu Yum gitu, di situ kan ada menu lain, bisa jadi dia malah mesen sayur asam atau pecel lele. Iya betul. Atau mungkin minumannya gitu. Dan yang penting fotonya ya, karena foto itu penting banget. Foto yang menggugah selera. Bener. Untuk kita mau mencoba gitu. Karena bener kan? Kalau aku juga ngeliat kayaknya enak nih gitu, baru klik gitu. Kadang kita juga bingung kan? Atau cari di nearby, ya kan? Betul. Kita pasti nyari di nearby itu akan keluar tuh. Kalau aku tuh pasti ngeliat di fotonya dulu. Kayaknya ini enak nih Kak. Tapi kalau fotonya udah gak menarik, sama pasti udah. Tuh kadang-kadang ada orang yang foto lagi makan tuh nikmat banget. Nah itu orang jadi tertarik tuh untuk beli di online-nya gitu. Tapi by the way, pas sosmed kayak gitu, temanku banyak tuh yang dapat
Apa? DM dapat link. Oh, kayak link kupon gitu begitu apa? diklik, nipu udah ngasih apa KTP, ngasih kredit card. Ini banyak banget loh. Malah justru kadang yang ngasih link-link ini tuh restoran yang besar-besar, bener kan? Karena kalau Itu kayaknya ini hacker, kayaknya ini nipu hacker, deh dia. iya, ini hacker menggunakan restoran yang udah besar. Karena kalau restoran udah besar pasti kalian percaya. Pernah nggak sih dapat kayak oke, klik nanti dapat bonus ayam berapa gitu. Bener. Tapi kalian masukin tanggal lahir kalian apa sekarang? Jangan coba-coba ya guys. Jangan pernah coba-coba. Itu udah pasti ransomware, malware dan teman-temannya yang lainnya sebagainya itu. Tapi kalian boleh ngeklik apa aja kalau kalian udah pakai Secure 365. Tahu kan produk Securitas? Oh, yang kemarin pernah kita bahas. Nah, itu Securitas meluncurkan produk Secure 365 itu bisa menghempaskan semua itu ransomware, malware, apapun itu. Jadi jangan salah ya guys ya. Walaupun kalian usaha UMKM, walaupun pribadi kalian, handphone, apa segala macam, kalian wajib punya cyber security. Betul. Cyber security zaman sekarang, apalagi punya kita itu nggak mahal. Punya kita murah banget. Cuman 300.000 satu bulan, free trial 1 bulan, kalian udah bisa menikmati kecanggihan cyber security kita. Berarti nggak sampai 10 juta ya, kayak gaji satu orang. nggak sampai. Kadang mikir bisnis kita untungnya berapa? Nah, security-nya semua orang kan mikir kalau udah juga. kita tuh kalau udah ngomongin cyber security, aduh mahal banget tuh, aduh bayar ininya aja berapa, yang ininya berapa, enggak, sekarang enggak. Kalian kayak kunjungi www.securitas.com, tinggal klik aja, di situ juga ada nanti free trialnya. Kalau kalian cocok lanjutkan, kalau kalian penasaran sama produk-produk yang lain, nanti customer service kita akan menemani Anda semuanya sampai kalian paham. Intinya nggak perlu takut mahal, karena zaman sekarang tahu sendiri kan, semua serba digital. Kalian tuh wajib punya Secure 365, oke? Oke. Punya nggak? Baru nih. Nah itu temennya yang tadi ke hack, kasih tahu. Terus itu beneran, jangan coba-coba apapun yang suruh klik atau free atau apa. Nope. Sebelum kamu pakai Secure 365, jangan pernah coba-coba untuk klik sesuatu yang kalian nggak tahu. Karena data kita penting banget, guys. Benar. Ya kan? Ya, setuju. Benar. Jadi Mas Nino kasih tahu dong teman-temannya. Ya, bisa lah. Kan Mas Nino kan sering gitu kan. Disebarkan lah. Oke. Karena aku punya passion untuk menyebarkan kebaikan. menyebarkan ilmu. Kita selalu kasih ilmu untuk semua orang. Karena kita kan nggak sombong ya. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Mas Nino. Terima kasih, Mbak Anis. Jangan pernah bosen main ke studio kita. Amin. Selama diundang pasti datang. Oke, thank you Secure Friends Terima atas kasih, waktunya. teman-teman. Jangan lupa di follow ya. Nah, jangan lupa subscribe, klik lonceng, share, and comment sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.